baru satu paroki inilah yang bisa mengumpulkan semua aparat desa untuk dikumpulkan kemudian dilaksanakan sebuah seminar. Kita berikan aplaus dulu untuk paroki kita ya. Tidak mudah mengumpulkan aparat desa ini karena memang punya kesibukan masing-masing ya. Tetapi mungkin juga barangkali karena ada tadi informasi silakan dikumpul SPPD agak lega juga begitu ya Pak ya. Nah, tapi itu intermezzo saja ya. Kembali kita ke sini bahwa memang Kerawam itu fokusnya di sana. Bagaimana menganimasi umat dalam hal ini awam menyadari keterpanggilannya sebagai awam di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masalah sosial kemasyarakatan, sosial politik kemasyarakatan. Kemudian tujuan utama Kerawam Kam adalah supaya awam memahami, menyadari, melaksanakan peran aktif merasul dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian membantu awam menghayati dan melaksanakan tugas kerasulannya. Nah, dalam hal ini kita memotivasi, kita membantu awam. Kira-kira ada enggak awam ini yang punya Artinya kalau sebagai perangkat desa, sebagai BPD, sebagai kepala desa, Bapak Ibu sudah menunjukkan diri datang ke gereja di stasi masing-masing, itu sudah menjadi umat Katolik yang baik. Masalahnya cukup enggak? Enggak cukup. Setelah itu kita diminta untuk terlibat dalam situasi real masyarakat. Maka dulu kita terlibat dan menjadi berkat. Kalau kita ngobrol Bapak Ibu, dari itu atau pas kerja atau pas pesta ada 3 atau 4 orang terasa di situ. Orang itu datang terlibat enggak? Atau hanya dia duduk di nasabah? Kalau terlibat dengan buah-buah liturgi yang kita peroleh di gereja stasi, nggak mungkin Bapak Ibu disebut terlibat kalau tidak seperti Bapak ini kenal warga desanya. Nggak mungkin itu. Mau kosong ya Pak? Kalau Bapak tak sayang katanya, warga Bapak Ibu tidak akan simpatik sama Bapak dan Ibu kalau nggak pernah menyapa mereka. Jangan sampai ada warga yang tidak tahu siapa BPD yang dikatakan pasal Koran. Bapak Ibu coba lihat sebentar statusnya di sini. Ayo kita baca bersama-sama dengan kencang, 1, 2 ya. 100% umat Katolik terlibat di tengah masyarakat dengan menampakkan jati diri kekatolikan. Terima kasih. Jati diri kekatolikan. Itu sebabnya dikatakan Bang Zalutu tadi, walaupun awam menganggap sama dengan Kristen Katolik, beda Bapak. Karena kalau sama tidak kelihatan jati diri. Kenapa saya harus punya nama Bapak Ibu? Supaya saya kelihatan identitas saya. Menunjukkan jati diri kita, orang lain pun akan tahu, oh, begini rupanya Katolik. Warga Bapak akan sadar, enak kali rupanya kalau kita di sini kita Katolik ya. Yang menunjukkan kita Katolik. Itu target kita. Target kita Posyantar, target kita sama dengan menjadi umat Katolik yang saat ini dipercaya memimpin manusia. Bagaimana caranya? Itu baru G, K. Itu tujuannya sekarang jalannya. Naik apa yang kita singkat taksir, naik kita margasi 5, naik sebadan atau naik apa kita? Mau ke Siantar itu. Caranya dengan K, konsistensi. Konsistensi misalnya dengan skema POACE di manajemen sangat umum. Planning, perencanaan. Organizing, diorganisir. Actuating, jadwalkan rencana itu. Lalu dikontrol, dikendalikan. Jangan sampai BLT-nya sekitar 100 juta dikasih terus lupa mencatatkan, nombongin apa ya Pak ya. Terakhir, evaluating. Ini yang sering juga kita buka. Para pastor, para frater ini, kenapa mereka kelihatan berseri-seri wajahnya? Karena tiap malam mereka refleksi Bapak. Satu hari ini, saya sebagai frater dan pastor, saya bukan semua yang saya lakukan. Salahnya saya ketika jadi berusaha dengan umat, itu saya. Coba ambil posisi dulu yang tegak Bapak Ibu. Ambil posisi yang tegak, letakkan tangan kita, tangan kanan. Ya kan? Tangan kanan. Oke. Tarik nafas yang dalam, 3 menit. Jalan
tenang saja. Saya dari Bapak Ibu sekarang sedang mendengarkan saya. Dan saat ini sedang memulai tahap menjadi umat Katolik. Umat Katolik yang baru, yang semangat baru sebagai pelayan masyarakat. Lalu katakan kepada diri Bapak, saya, coba ikuti saya Bapak Ibu, saya pelayan masyarakat yang Katolik, saat ini dipercaya memimpin manusia. Semoga Tuhan selalu melindungi saya, menguatkan saya, dan membangkitkan saya ketika jatuh. Amin. Orang. Terima kasih, Bapak. Kemudian umat Katolik yang diberi amanat untuk menjadi perangkat desa. Ada perangkat desa. Satu diperangkat sebagai apa? Ini seminar pelayanan masyarakat. Kepala dusun ya, yang Kita di paroki ini melalui undangan DPP diundang umat-umat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat untuk berdiskusi, belajar bersama bagaimana kehadiran di masyarakat sebagai seorang Katolik. Menjadi BPD, siapa yang BPD Bapak Ibu? Luar biasa, lebih banyak BPD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan banyak sekali, berlebih 7.000 penonton di Twitter ya. Iya, Bapak Ibu, ini menjadi representasi siapa sih sebenarnya yang sangat peduli dengan ini. Baik, kemudian umat Katolik yang diberi amanat menjadi LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, atau LAD, Lembaga Adat Desa. Ada Bapak Ibu yang datang? Tidak ada ya? Baik, supaya terwakili semua. Ada nggak Bapak Ibu yang belum angkat tangan? Sudah angkat tangan semua. Berarti yang dari pensiunan TNI, kalau pastor janganlah ya. Beliau bukan peserta, beliau patron kita, gembala kita di sini. Bapak di belakang. Bapak di belakang ya, oke. Dan ada Bapak Ibu DPP kita yang sedia mendampingi kita sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Inilah kita, Bapak dan Ibu sekalian, diberi amanat. Siapa yang memberi kita amanat? Oke, pastilah kita disumpah jabatan kalau dilantik oleh pejabat yang resmi, katakan bupati. Tapi Bapak Ibu, hanya bupati kan yang memberi amanat kepada kita sebagai pelayan masyarakat? Tidak. Tidak itu. Rahmat baptisan tadi yang dikatakan oleh Pak Zaluku itu melekat kepada kita sampai hari ini. Meskipun kita sudah tua, sudah berkeluarga, jangan merasa bahwa kita sudah lepas dari rahmat baptisan. Rahmat itu mendatangkan juga konsekuensi tugas Bapak Ibu. Kalau begitu, walaupun saya kepala desa, tetaplah saya Katolik, tetap Katolik. Walaupun saya sudah tahu pemerintahan, tetaplah saya Katolik, tetap Katolik. Karena sudah dibaptis. Saya tidak perlu lagi ungkapkan apa rumusan baptisnya, sudah sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya. Lanjut.